Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang begitu banyak yang Allah berikan, nikmat yang mungkin pasti tidak akan bisa kita hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari kita tidur, bangun, tidur lagi, semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia yang berpikir, al-hayawanun natik, manusia yang ada otaknya, maka layaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dengan akal saja manusia ini tidak akan bisa hidup. Kalau hanya mengandalkan pikiran kita, manusia ini tidak akan bisa sukses. Kalau mengandalkan kekuatan kita, maka semua aktivitas yang kita lakukan maka tidak akan pernah bisa dijalankan dengan baik. Jadi maka selayaknya al-hayawanun natik, manusia yang ada otaknya ini, kata Allah, apalah tatafakkarun, apa kamu itu tidak berpikir, ya. Selayaknya maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya alhamdulillah saja, tetapi minal semuanya. Bersyukur kalau kita lihat mata kita bagus, terang benderang, rambut kita lurus bagus, ada yang keriting, kulit kita ada yang gelap-gelap, ada yang putih, dan semuanya bersyukur dengan Allah titipkan yang terbaik, bisa bernapas dengan baik dan benar, berada di tempat yang baik. Ini semuanya kesyukuran yang harus kita syukuri. Ada oksigen, samping kita ada pohon, dan di situ sumber oksigen CO2. Abnai rahimakumullah, sama-sama kita hormati guru-guru kita. Ada Ustaz Amanatul Rahman LC, ada Ustaz Ahmad Muhajir SPCI, dan ustaz-ustazah yang lain, yang semoga kita semua dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu keberkahan? Aziyadatul khair, selalu bertambah kebaikan, bukan berkurang. Kalau dia tidak berkah, maka standar saja. Kemarin seperti ini kebaikannya, kemudian besok seperti itu juga, itu tidak berkah namanya. Maka yang berat itu adalah berkah. Berkah itu bukan hanya sekedar kita bercerita tentang kami sukses A, kami pinter B, gitu ya, kami telah berhasil ini dan itu. Tapi berkah itu bukan seperti itu. Berkah itu betul-betul ada ketenangan hati, ya. Ketenangan, tatma'innal qulub, ya. Keberkahan itu adalah sebuah ketenangan hati. Walaupun dia sukses, pinter, anak jenderal, tapi kalau hatinya tidak tenang, tidak berkah. Amalnya tidak bertambah, tidak berkah. Kemudian lebih, akhlaknya tidak berubah, tidak berkah. Kemandiriannya tidak bertambah, pasti sakit dikit nelpon rumah, sakit dikit nelpon ayah. Kita harus, salah satu keberhasilan sebuah diri kita, maka kita akan berlepas diri dari orang tua kita. Siapa bergantung kita? Bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpijak di kaki sendiri. Ini pemuda-pemuda akhir ini, maka kita harus berpijak di kaki kita sendiri. Tidak mengandalkan ayah kita, tidak lagi mengandalkan bapak kita. Apalagi kalian ini sudah dewasa,
sudah ada 12 tahun, 11 tahun. Enggak ada ya kan 9 tahun? Ada. Ada yang sudah 17 tahun, ada yang 18 tahun, yang sebentar lagi insyaallah jadi alumni kelas 6. Ya. Dan inilah perjuangan, ya. Abnai rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita sudah berada di Ramadan berapa ini? 19, 18? 19. Ini 19 sudah lewat belum? Belum. Ya, oke. Kita sepakati saja kita 19 ya. Jadi malam ini malam serius ya, malam 20 ya. Abnai wa akhwati wa akhwani rahimakumullah. Kenapa kita kumpulkan hari ini insyaallah ya, yang sampai target al-yauma dari hari ini Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu rencana kita pulang, rencana ya, insya Allah. Tapi dengan syarat-syarat kemarin, khotam sekali, yang tahsin hafal juz 30, kemudian yang tahfiz berapa? 3 juz kalau tidak salah. Kemudian yang kelas 1, kelas yang masih ikro harus tamat ikro. 3 hari ini kita beriktikaf di Masjid Putra di sini, Masjid Putri di sana. Kenapa iktikaf? Limadha? Kenapa kita butuh iktikaf? Salah satu tadi sampaikan target. Kalau kamu sekolah tidak sampai target hafalannya. Manfaatkan waktu yang ada. Sekarang yas'alunaka, kita bertanya, ma huwa i'tikaf? Apa itu i'tikaf? Secara bahasa al-lughah, bil-lughah, i'tikaf itu bermakna berdiam diri. Diam. I'tikaf sudah. Lakinna fil masjid, laisa fil maskan. Kalau berdiam diri di maskan namanya bukan i'tikaf. I'tikaf itu fil masjid. Boleh dia yang tempat dia dilaksanakan sholat Jumat, boleh juga di tempat yang tidak dilakukan sholat Jumat. Nasad kalau di hutan mana kalau di hutan? Bukan i'tikaf namanya itu, semedi. Ya, semedi itu agak kawannya jin. Kalau i'tikaf insyaallah akan datang para malaikat. Banyak sekali keutamaan i'tikaf. Oke, kita kupas sedikit hari ini. Hadzal waktu ini insyaallah kita puas-puaskan dulu. Kenapa harus i'tikaf? Kok pondok kita ini i'tikaf tiap tahun? Pondok kita dari kelas 6. Ayo kelas 6, kakak kelas 6 kita tahun pertama i'tikaf tidak? I'tikaf dah, lalu lupa. Kelas 5 i'tikaf dak kita? Aldi kelihatan ini. I'tikaf dak kita kemarin? I'tikaf. Kelas 4 i'tikaf dak kalian? Tahun kalian kelas 1. I'tikaf dak mana kelas 4? Mana kelas 4 ini? Agung Ramadi. I'tikaf dak? I'tikaf. Kelas 3 mana kelas 3 nih? Di sini. Ini Moza. Kita i'tikaf dak yuk? Tidak ya. Kelas 1. Apa? 3 hari. Oh, daring. I'tikaf online. Oh ya. I'tikaf tapi online ya. Kamu kelas 1 online. Ya, betul. Kelas 2 i'tikaf dak tahun kemarin? I'tikaf. Kelas 1 i'tikaf dak kamu? Belum. Kan baru nak i'tikaf ya. Alhamdulillah, insyaallah menjadi adat kita, bagian dari kita untuk litaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. I'tikaf ya. Ini jalan pintas. Tahu jalan pintas? Jalan tol. Ya, pernah naik jalan tol? Apa jalan tol itu? Jalan tembusan katanya. Adalah jalan tol itu jalan apa? Apa jalan apa tadi? Jodi apa jadi? Jalan apa tadi jadi? Jalan tol.
Jalan tembusan juga. Itu pokoknya jalan cepat, bertembus-tembus terserahlah, yang penting dia sampai selamat. Jalan tol itu jalan alternatif dan cepat, ya. Jalan tol itu. Sana ke Indralaya, dari Indralaya Palembang dulu hampir sejam karena macet. Sekarang ada tol cuman 10 menit, 12 menit. Betul. Kadang 7 menit kalau galak ngegasnya 160. 7 menit cuman. Tapi jangan manian ngebut itu 7 menit biasanya berapa? 45 menit. Ada dulu 3 hari 3 malam dari Palembang ke Gelombang. 24 jam lebih karena banyak macetnya, banyak yang mesinnya rusak tengah jalan. Jadi tidak masuk gitu ya. Jadi i'tikaf ini insyaallah jalur tol ya. Ila mata? Ilal jannah. Kenapa kita i'tikaf? Ini pertanyaannya. Kenapa kita harus i'tikaf? Kenapa nian nak i'tikaf? Bahwanya i'tikaf ini adalah sunnah dari Nabi kita Muhammadin. Nabi kita kalau sudah 10 akhir Ramadan, maka dia 10 hari i'tikafnya. Siap 10 hari kita i'tikaf. Siapa yang tak siap tadi? Nah, kita suruh i'tikaf 10 hari. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'tikafnya 10 hari 10 malam. Jadi kapan dia keluar dari masjidnya? Setelah Idul Fitri 1 Syawal. Ya mungkin pondok-pondok lain tidak i'tikaf. Ya pondok kita nak i'tikaf. Walaupun semalam 2 malam, yang penting i'tikaf. Semoga ada keberkahan di i'tikaf ini. Pertama, kenapa harus i'tikaf tadi? Kita millata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi kita semua ini lagi mengikuti sunnah Nabi, yakni ya sunnah orang kekasih Allah. Kita kekasih Allah bukan? Kita kekasih Allah bukan? Bisa jadi, bisa tidak. Yang jelas kekasih Allah, kata Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mau jadi kekasih Allah. Ini hadis, walaupun hadisnya ini masih alternatif. Man i'tikafa bil masjid, siapa yang i'tikaf bil masjid min akhiri. Ini matanya juga agak-agak di akhir bulan suci Ramadan dengan niat lillahi ta'ala, maka yuhibbullahu minhu, maka Allah akan menyukainya. Senang Allah ya, senang dengan orang-orang yang beriktikaf. Dan kalau senang itu, tahu tak kalian senang? Cinta tuh lah, tak tahu kalian cinta seperti apa cinta itu? Ada yang pernah pacaran belum? Iya, ngapalah belakang senyum-senyum. Yang lah glowing inilah kalau nak kawin nggak lo? Ya nanti dulu siapa? Rama, mana Rama? Zaki inilah berkelinjangan. Lah nak kawin kan? Suruh balik lah kawin. Orang yang mencintai, ya. Ini naluri manusia ya, mencintai yang indah-indah, benar tidak? Yang glowing, ini cantik aja. Ini yang putih. Tapi yang jelek, dah jadilahnya. Tidak, walaupun seperti itu, abnai rahmakumullah. Jadi cinta Allah beda dengan cinta manusia yang mengutamakan dalam tanda petik yang biasa, yang cinta orang biasa itu mengutamakan fisiknya. Kalau fisiknya belagak, besar, tinggi, putih, jadilah itu top paten. Tapi cinta Allah tidak seperti itu. Ini orang yang biasa-biasa saja cinta orang seperti itu. Tapi ada cinta ya,
tidak memandang fisiknya. Yang penting kata-kata Allah walidiniha, yang penting dinnya bagus, akhlaknya agamanya bagus, semayangnya lancar. Ini semayang ndak galak, tidur 3 hari, ndak usah dijadikan dini. Ya, kata Umar bin Khattab, tidak akan dikasih amanah yang melalaikan sholat. Jadi hati-hati, yang galak lalai dengan sholatnya itu tidak akan Allah kasih. Umar bin Khattab ini tidak akan dikasih aman. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kenapa kita i'tikaf? I'tikaf tadi yang pertama apa? Sunnah Nabi, millat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi contoh. Nak nyontoh siapa kamu? Kira-kira nak nyontoh siapa? Ada yang butuh kita contoh. Aku nak nyontoh siapa? Yang kenal artis? Artis apa? Siapa? Suli. Tajir melintir-lintir gitu. Siapa nih? Raffi Ahmad, tajir melintir-lintir gitu. Dan seterusnya. Apa kita layak mencontoh mereka? Yang kita sebagai umat Islam, maka contoh qudwah hasanah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini patok utama kita. Jangan nih anak nyontoh kawan-kawannya. Boleh tak kita mengikuti yang lain? Ya, tapi Rasulullah melakukannya apa tidak? Rasulullah senang tidak dengan ini? Kalau tidak dilakukan Nabi, para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama sebelum kita, jangan. Bahaya. Ini sunnah Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Sesungguhnya barang siapa yang mencintai, qul in kuntum tuhibbun, katakan orang-orang yang katanya nak mencintai Allah, tidak usah repot-repot. Cintailah Rasulullah, maka sawa. Dia akan sama mencintai Rasulullah itu, maka kalau orang mencintai Rasulullah, maka Allah akan mencintai dia. Kenapa kita harus dicintai Allah sekarang? Ngapo kamu harus dicintai Allah? Kenapa kita harus dicintai oleh Allah? Kenapa? Kalau mulai cinta. Kalau orang, ini penafsiran kita. Cinta manusia yang terbatas ini saja. Kalau cinta dengan uang itu, ini malam dikenang, tidur terbayang, apalagi disebut siang malam. Ini namanya cinta. Walaupun dia bukan jodoh kita, tetap dikenang-kenang. Inilah cinta manusia. Bagaimana kalau Allah mencintai hambanya? Ada sebuah ada malaikat pernah protes Allah. Ya Allah, katanya, ngapa nak nyiptakan manusia di muka bumi, sedangkan dia membuat kerusakan, menumpahkan darah. Ini ditantang bacanya, Allah ditantang. Makanya para kekasih-kekasih Allah lah, orang-orang yang dicintai Allah lah, yang akan disebut-sebut di depan malaikat. Ini contohnya. Dia dikasih pujur wa taqwa. Ini para kekasihku. Dia berkumpul untuk menyebut namaku, belajar ilmu Allah. Diceritakannya depan malaikat. Insyaallah kita lagi bernaung seperti ini, berkumpul seperti ini, maka lagi dinaungi oleh Allah. Dinaungi dari Allah. Mengepakkan sayapnya. Mengepakkan sayapnya, menaungi para penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib tak kita dicintai oleh Allah? Kita ini ada cinta kita yang bertepuk sebelah tangan apa sebelah kaki? Ada dah. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Kalau yang besar tinggi belagak putih, bisa tidak pernah dia cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi yang biasa-biasa, aku galak nian dengan ngomong itu. Aku dengan galak nian dengan si anu, si A, si B. Tapi sadar kalau dia bukan ditakdirkan untuk kita jodoh pertama, ya.
Jodoh itu bukan main-main. Isma'u jaidan. Walaupun kita sudah bahasanya itu apa ya? Habib tidak Habib mengharamkan pacaran ya. Walaupun kita sudah pacaran dalam kata kutip, kalau hubbu syahwat cenderung dengan lawan jenis boleh, tapi pacaran tak boleh. Ditahan hati kita. Galak dengan senang dengan akhlaknya, senang dengan mungkin dengan tutur katanya dan seterusnya. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau langsung pacaran itu negatif ya. Pegangan tangan, chat-chatan dan seterusnya. Jadi bagaimana Allahumma shalli ala sayyidina kita sebagai hamba ini agar cinta kita itu sempurna dengan Allah, dan Allah membalas cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Ada Allah membalas cinta orang sebelah tangan? Tidak ya, tidak ya. Ini kuncinya. Allah itu, siapa yang selangkah menuju Allah, maka Allah akan lebih mendekat kepada kita. Allah akan lebih sayang kepada kita. Kalaulah kita disayangi oleh Allah, kita akan dibantu oleh semuanya. Semua akan membantu kita. Jalurnya adalah i'tikaf. Jalurnya adalah i'tikaf. Yang tak galak i'tikaf berarti tak galak pakai jalur tol. Ya. Cuman manusia yang bisa bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau Allah cinta manusia betul-betul mencintai Allah, maka cinta kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak contoh-contoh. Nah, ini pertanyaan kita mau tidak mengambil cintanya Allah atau tidak? Salah satunya siapa yang hadis tadi? Siapa yang beriktikaf min akhiri Ramadan? Ya, siapa yang iktikaf di akhir Ramadan? Yang pertama sekali, tapi dengan niat yang tulus untuk Allah, maka dia akan disenangi. Nah, belum tentu. Kalau dicintai itu senang dengan cinta, apa bedanya? Belum disalami tapi dikabul belum ya? Baru disenangi oleh Allah. Diperhatikan, aku senang dengan anak ini, dia rajin sholat. Nah diperhatikan. Kalau kurang-kurang, kalau sudah senang itu senang, pokoknya senang baik. Tidak ada lagi kurangnya, walaupun dia banyak kurang. Abanai rahimakumullah. Agak termakan bahaya. Puasa dah? Lah ada yang batal belum putra? Jadi ini wallahi tidak ada yang lebih sukses, tidak ada yang lebih hebat nak jadi dia apapun, dia S1, S2, S3, jurusan apa. Tapi kalau dia tidak disenangi oleh Allah, dia tidak dicintai oleh Allah, hasilnya nol. Saro hidupnya. Nah, ini bagian dari kita untuk dapat berkah. Nah, ini lagi-lagi kembali berkah. Berkah itu minallah, yakni i'tikaf. Makanya i'tikaf. Siap tak i'tikaf? Siap, insyaallah. Kita sudah ditargetkan ini malam ini mulai i'tikaf. Malam apa malam ini? Jumat. Malam Sabtu. Kemudian bisa sampai Ahad kita sudah pulang. Mungkin Sabtunya kita pembersihan. Tapi yang tidak sampai target, mohon maaf, terlambat sehari atau 2 hari. Ini janji kita ya. Jadi kejarlah targetnya, hafalannya, bacaannya dan seterusnya. Oke. Galak dicintai oleh Allah.
Galak bahaya apa galak nian? Makanya iktikaf. Apa sih amalan-amalan yang ada di iktikaf? Salah satunya kalau kita sholat fardu, nanti kalau syarat dan rukunnya, bagaimana syarat dan rukunnya nanti akan dibahas oleh Ustaz Amanawatur Rahman. Abi tadi lah. Kalau kita iktikaf minimal kita akan sholat berjamaah fardu 5 itu, maka sholat fardunya itu apa namanya? Awalan kita, tidak pernah belakangan. Kemudian ini ya. Selanjutnya kalau kita iktikaf, kita bisa arba'inan 40 rakaat. Galak sholat 40 rakaat. Kita hitung tarawih kita berapa? 23. Tahajud nanti tambah lagi 13. Dewek. Tidur di masjid apa dia gawe kamu? Tidur saja. Salat tahajud 13 rakaat. 12 rakaat sama witir ya. Lah berapa itu? Salat fardu 5 di 4 berapa? 17. Lah berapa rakaat itu? Salat duha pula. Salat duha berapa rakaat? 18 rakaat. Berapa? Oh, boleh 8, boleh boleh 4, boleh 2. Tapi salat sunnah itu berapa? 2. Kata Nabi, as-salatu minas sunnati masna 2. Bis 2 salam. Salam. Tidak banyak rakaatnya tidak apa-apa, tapi sekali tegak itu bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Sekali tegak 3 juz setengah, hampir 5 juz. Ya, patah kaki. Tapi sudah biasa kan kamu? Sekarang kita tarawih kita 23. Lah santai kan? Tidak lagi capek yang pertama-tama kemarin gitu. Capek nih ya sholat tarawih ini sejam lebih. Kita kan sholat tarawih sampai jam berapa? Jam 9 biasanya, 9, 10, 9 pas, 9 kurang ya. Baru selesai tarawih biasanya kan. 23. Alhamdulillah tahun ini kita berapa? Setengah juz ya. Rata-rata setengah juz, ada yang sejuz semalam ya. Nak tambah apa tahun depan? 2 juz. Idam. Tambah laju. Lantak kelanian ya. Cukup, bagi kita baru setengah juz tahun ini, nambah tahun depan sejuz ya dah. Mudahlah itu. Udah ini bagian dari cinta kita kepada Allah, dan tidak mungkin tidak dibalas oleh Allah, dan tidak mungkin. Jadi kita Abi pernah bilang, kita ini lagi tidak minta alam dengan siapa-siapa. Kita ini tidak mau dipuji, sedang tidak mau dipuji oleh siapa-siapa. Tapi kita lagi minta Allah ridho dengan kita. Itu saja cukup di dunia ini. Ya. Kita keluar di luar rumah kita, di luar pesantren kita, Allah ridho atau tidak? Ini pertanyaan kita ya. Makanya setiap langkah kita pertanyakan dalam diri kita, Allah ridho atau tidak. Bahwa radin, apabila Allah ridho, lakukan. Kalau Allah tidak ridho, balik dulu, putar balik kanan, jalan. Siapa itu? Yanam. Lah ya. Good. Alah, salah. Dah boleh lihat ke belakang. Ya, cukup. Abnai rahimakumullah. Ada beberapa tadi, banyak sekali keutamaan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran lebih banyak. Insya Allah. Kita bisa lagi sholat lebih banyak. Pasti tadi 2 kunci tadi ya. Kita mendapatkan sunnah Nabi. Yang kedua, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah. Dan akhir Ramadan sesuai dengan janji Allah. Rahimakumullah. Kita lanjutkan sebentar lagi masalah utamanya iktikaf.
sudah terang benderang. Yang tak galak iktikaf berarti tidak mau ikut jalan tol. Lajulah kamu jalan ngerebik-rebik, kadang macet, kadang ada ada jalan berlobang. Kalau tol ada lobang tapi dikit, tipis-tipis lobangnya ya. Lembut. Yang biasa ditempuh dengan ini, maka jalur iktikaf jalur tercepat untuk menjadi kekasih Allah. Untuk kita dicintai oleh Allah. Siap dicintai oleh Allah? Siap. Oke. Semua masalah tak jadi masalah. Semua masalah tak jadi masalah. Enjoy saja kawan, santai saja kawan. Ya. Tadi ada beberapa syarat iktikafnya tadi ya. Nanti akan dibahas oleh Ustaz Aman Abdul Rahman bagaimana syarat dan ketentuan iktikaf. Iktikaf boleh tak main-main? Ini iktikaf tapi lari-lari. Ini iktikaf tapi ngerumpi. Boleh tak ngerumpi? Boleh lah, tipis-tipis, tapi jangan ngatoi wong. Ya. Kemudian yang pasti isi iktikaf tadi diam, tenang. Kenapa iktikaf? Kata Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yang masuk surga itu ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Iktikaf ini yang selanjutnya belajar menenangkan diri. Karena yang masuk surga itu hanya yang tenang saja, yang gerusu geresa, yang bagal bigal, dia tidak masuk surga. Ini janji Allah, bukan main-main. Orang yang tenang hatinya, ada masalah dikit, aku pening, aku macet, dalam itu, aku ditolak, biasa aja ditolak, gitu ya. Cari yang lain, bukan dia baik dunia ini, ya tak? Maksudnya yang, ya bukan pacaran yang nak nikah, kita sudah siap nikah misalnya, aku ditolak si anu, biasa baik ditolak, cari yang lain, banyak dunia ini. Bukan hanya you seorang, ya. Saya akan katakan kepada you, kalau you menolak saya, kau akan menyesal seumur hidup. Ini jadi ke ini ya. Jadi ke konten aja. Enggak. Kalau sudah siap nikah, kalau pacaran enggak usah lah ya. Yang pacaran itu cuman ada jodoh tadi, habis ulangin jodoh itu ada yang 6 tahun jodoh yang pacaran tapi tidak jodoh, selesai tak? Capek baik pacaran itu sebenarnya. Lebih baik kita bagaimana kita mencintai dan dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kawin sebelum kita nikah dengan manusia, maka kita harus mendapatkan cintanya Allah. Ini yang harus kami kejar dulu. Dan ini menjadi himmah kami, menjadi cita-cita kami dulu. Waktu aliyah bagaimana agar Allah itu ridho dengan kita. Waktu aliyah itu ingat betul saya ya. Abnairamkumullah. Jadi cari cinta Allah. Kalau pacaran Allah cinta tidak? Tidak. Akan murka Allah dengan orang-orang yang pacaran. Kalau setelah nikah pacaran, itu. Tapi takdir ya nikah tadi. Tapi sudah takdir nikah. Nah itulah jodoh terbaik kita. Jodoh terindah kita. Abnai. Jadi itu cari cinta Allah. Bagian dari cinta, mencari cinta itu para pencari cinta. Ada judul film Para Pencari Tuhan, para pencari PPT ya, para pencari Tuhan. Ya iktikaf inilah salah satu kita mencari cintanya, bukan cari Tuhan baik. Kalau Tuhan tidak usah dicari, sudah ada. Bukan Nabi Musa yang nyari Tuhan. Tahu kalian Musa nyari Tuhan? Kata Nabi Musa ketika bulan ini terang menyinari bumi, ini terang pula malam hari, kali inilah Tuhan. Tenggelam, bukan Tuhan katanya. Matahari lebih besar lagi kata Nabi Musa. Bukan tidak usah dicari Tuhan, tapi carilah cintanya Ini bagian dari kita mencintai Allah. Salah satu syaratnya iktikaf, kemudian tenang. Iktikaf itu tenang. Iktikaf itu diam, putra, lari kanan kiri, main bola di masjid. Iktikaf dah itu.
Bukan itikaf main bola namanya. Kejar-kejaran saling sempat dengan apa namanya? Dengan sejadah. Jangan macam itulah dunia ini. Okey. Tidak banyak. Sudah berapa? Setengah jam cukup? Lebih ya setengah jam, 45 menit lah ya. InsyaAllah ada barokah-barokah lain yang akan disampaikan Ustadz kita. Dilanjutkan nanti insyaAllah mengenai dengan syarat dan rukun iktikaf, ya, syarat dan rukun iktikaf. Keutamaannya sudah tahu tadi keutamaan iktikaf. Apa keutamaan iktikaf? Keutamaan ya, pengertian itu ya, secara berdiam diri itu secara terminologi atau secara bahasa. Apa arti keutamaan? Nah ini keutamaannya tadi tadi mengikuti Nabi. Kemudian yang mendapat cinta Allah. Ini hadis Nabi. Siapa itikaf di akhir Ramadan dapat cinta Allah. Barakallahu fikum. Benar dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Jangan salah niat itikaf, ya. Jangan itikaf tempat lain kecuali di masjid. Niatnya boleh tak niat? Niatnya ya niat nanti ya. Salah satu syarat dan rukun iktikaf itu niat. Boleh tak keluar masjid? Kalau tak urgent tak boleh. Lil jism, untuk keperluan pribadi boleh. Apa keluar pribadi? Ke belakang, mandi, nyuci. Kalau baca jangan dulu nyuci. Kalau bisa, lebih baik banyak di mas. Nyuci kan lama. Kalau cuman makan, minum, lama tak? Tidak. Ya. Nyuci dikit, cek-cek sikok, jemurkan. Habis itu itikaf lagi. Niatnya berapa kali? Kalau sudah di luar dari kepentingan pribadi, maka niat itikafnya batal. Maka niat aku nak keluar nih. Keluar aja dikit. Gawe pokoknya nak main baik keluar. Batal lah itikafnya. Terbaik itu siapa yang paling banyak yang iktikaf terbaik itu siapa? Yang paling panjang iktikafnya. Yang paling boleh tak iktikaf semenit? Datang masjid nama itu iktikaf Sunnatan lillahi ta'ala misalnya. Habis itu sejam keluar lagi. Panjang tak? Tapi ada tak pahalanya? Ada. Tapi panjang tak? Tapi siapa yang paling utama? Yang paling panjang seperti iktikafnya Nabi kita Muhammadin 10 akhir Ramadan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah berkahi umur kita, berkahi harta kita, ayah bunda kita. Allah jaga mereka sebagaimana Allah menjaga, bagaimana orang tua kita menjaga kita waktu kecil.